Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada video sebelumnya kita membahas matematika, apa yang dikaji di matematika. Sekarang kita mau bahas lebih spesifik lagi, apa yang sih yang dibahas dari analisis real. Dari namanya saja, itu sudah jelas ya, analisis real. Berarti kita itu menganalisis bilangan-bilangan real atau sistem-sistem bilangan real. Nah, contoh ini kayak gini kan, 1, 2, 3, 4 ini bilangan real. 1/2, 1/3, 1/4 itu juga termasuk bilangan real. Min 1, min 2, min 3, kayak akal 2, pi, eksponen, dan lain-lain itu bilangan real. Sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa matematika itu kan juga merupakan bahasa. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sistem bilangan real ini itu juga merupakan representasi objek yang ada. Contoh satu, kayak tadi kemarin, satu mangga terus setengah. Mungkin ketika mangganya itu dipotong setengah, berarti itu setengah ini merepresentasikan setengah mangga tadi. Contoh ini min 1. Min 1 itu ketika misalnya suhu misalnya. Ketika suhunya min 20, itu berarti dingin banget. Itu kan bilangan-bilangan itu merepresentasikan objek yang ada gitu. Baik, sebelum lanjut saya akan membahas salah satu keistimewaan bilangan real itu apa. Oke, baik. Ini sebelum bahas keistimewaannya, kita bahas dulu ya. Suatu kotak ini pertama, ini kotak kedua berisi apel, anggap aja ini apel, ini lemon. Kalau kita pasangkan seperti ini dan semuanya memiliki pasangan, berarti secara logika jumlah apel sama jumlah lemon itu sama kan? Tetapi ketika kita ambil satu lemon, terus ada satu apel yang tidak mempunyai pasangan, berarti secara logika jumlah apel itu lebih banyak jumlah lemon karena ada apel yang tidak berpasangan. Atau misalnya apel ini kita pasangkan ke sini, tapi lemon ini kan punya dua pasangan. Nah, jadi ketika pasangannya ini tidak satu-satu seperti ini, jumlah dari ini itu beda, yaitu secara logika seperti itu ya. Ini kita main logika aja. Nanti kita akan bahas keistimewaan bilangan real itu nanti gimana. Nah, sama juga kalau lemonnya ini tidak punya pasangan, atau misalnya lemonnya kita pasangkan ke apel yang sini, tapi apel ini punya dua pasangan, berarti jumlah lemon itu lebih banyak. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, menurut teman-teman itu banyaknya bilangan bulat sama banyaknya bilangan genap itu lebih banyak mana? Pasti teman-teman jawab, oh jelas dong banyak bilangan bulat, karena bilangan genap itu bagian dari bilangan bulat, karena 1, 2, 3, 4. Di bilangan genap loh nggak ada 1, nggak ada 3. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, nah ini contoh bilangan bulat ya, atau bilangan asli. Ini di sini, kalau ini bilangan bulat, di sini ada 0, min 1, min 2, terus sama juga bilangan genap. Di sini ada 0, ada min 1, min 2 gitu. Ini bilangan genap. Atau kita misalkan ini bilangan bulat positif, ini bilangan genap positif. Secara akal kita itu kan pasti bilangan bulat positif itu lebih banyak daripada bilangan genap positif, karena satu loh di sini ada, tapi di sini nggak ada. Tapi ketika kita pasangkan satu-satu seperti ini, 1 kita pasangkan ke 2, 2 kita pasangkan ke 4, 3 kita pasangkan ke 6, dan seterusnya ke bawah. Semua bilangan bulat positif ini pasti ada pasangan 1-1 terhadap bilangan genap positif tadi. Berarti secara logika yang apel sama lemon tadi itu, banyaknya bilangan bulat positif itu sama dengan banyaknya bilangan bulat negatif. Walaupun kita misalkan sejuta misalnya, pasti di sini ada 2 juta. Semiliar, pasti di sini ada 2 miliar. Berapapun bilangan bulat positif itu, pasti akan sama banyaknya dengan bilangan bulat negatif, karena dia akan punya pasangan. Nah,
Tapi hal ini tidak untuk bilangan real. Ini istimewanya bilangan real. Nah, ini anggap bilangan asli tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Nah, ini kita ambil saja sebagian bilangan real itu 0 sampai 1. Contoh ini, kita ambil asal ya bilangan dari 0 sampai 1. Kalau misalnya kita ambil 0,01, pasti kan ada yang lebih kecil yaitu 0,0001. Ada lagi yang lebih kecil 0,01. Jadi kita ambil acak aja karena kita sendiri tidak tahu bilangan yang terkecil dari 0,1 ini. Jadi kita ambil secara acak seperti ini. Nah, ketika kita pasangkan seperti ini, nah, terus ini kan seolah-olah terlihat punya pasangan semuanya nih. Tapi ada bilangan yang tidak punya, bilangan dari 0,1 ini yang tidak punya pasangan di bilangan asli. Nah, taunya dari mana? Yaitu kita ambil secara diagonal bilangan-bilangan ini. Nah, diperoleh ini. Jadi diagonal bilangan pertama itu 2 kan, kita tambahin 1 jadi 3. 6 kita tambahin 1 jadi 7. Ini jadi 7. Ini tambahin 1 jadi 2. Jadi bilangan ini akan tidak mempunyai pasangan sama bilangan asli. Loh, tahu dari mana? Gitu. Taunya dari ketika misalnya kita taruh, nah bilangan ini juga misalnya kita kurang 1, bilangan ini tidak punya pasangan. Taunya dari mana? Contoh misalnya kita pasangkan bilangan ini ke 100. Nah, kita pasangkan kan. Terus digit ke 100 dari di belakang koma dari ini, misalnya 1. Nah, ini kan otomatis kita ubah. Jadi bilangan di sini akan berubah juga. Otomatis bilangan ini tidak mempunyai pasangan di sama bilangan asli. Sama juga halnya dengan bilangan ini. Mau kita pasangkan ke 1 miliar, tapi ketika kita 1 miliar itu digit ke 1 miliar ini misalnya 0 misalnya. Nah, kita tambah, kita kurang 1 jadi 9 kan di sini. Misalnya digitnya 8, kita kurang 1 jadi 7. Jadi kan walaupun kita pasangkan berapapun, bilangan ini sama ini itu nggak ada pasangan sama bilangan asli. Nah, jadi maksudnya itu seperti apa? Bilangan-bilangan ini nggak punya pasangan. Jadi secara logika apel sama lemon tadi, bilangan 0 sampai 1 yang real itu lebih banyak dari bilangan asli. Ya nggak, secara logika. Karena bilangan-bilangan ini nggak punya pasangan. Nah, walaupun kita misalnya kita masukin lagi dari awal ke default katanya, ke pasangan pabrik, ke setelan pabrik. Terus kita pasangkan lagi bilangan ini. Nah, bilangan-bilangan yang katanya itu nggak ada pasangan, kita masukin ke sini. Terus kita bulatin lagi secara diagonal. Diperoleh bilangan ini lagi nggak punya pasangan. Jadi mau kita akalin kayak gimana pun, selalu ada bilangan dari 0 sampai 1 itu nggak ada pasangan sama bilangan asli. Kita kan sudah kemarin mempelajari kalau matematika itu adalah bahasa. Maksudnya itu seperti apa? Jadi kita anggap ya, bilangan asli ini adalah kalau kita nemu suatu benda, kita ada punya barcode, kita scan gitu, misalnya tas di depan kamu, kita scan, tas itu 1, misalnya bantal itu 2, terus kipas angin itu 3, dan seterusnya sampai kamu ke motor itu benda ke 50, terus itu rumah kamu benda ke 51, terus sampai semua benda yang ada di dunia ini kita representasikan dengan bilangan asli. Paham ya? Terus ini adalah anggap aja ini mentega gitu ya. Ketika mentega ini dipotong setengah, berarti itu representasinya 0,5 atau setengah. Nah, ketika mentega ini dipasang sedikit kurang dari setengah, itu adalah 0,484 bla 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 bagian dari mentega. Jadi mentega ini bisa kita anggap representasi dari 0 sampai 1 itu tadi. Terus menurut ini tadi, kan bilangan 0 sampai 1 tadi itu lebih banyak daripada bilangan asli. Nah, sekarang kalau 0 sampai 1 tadi itu adalah representasi dari mentega, dan semua bilangan asli itu representasi dari semua benda yang ada di dunia ini atau di bumi aja ya.
itu bakalan lebih banyak satu mentega ini, bagian-bagian dari satu mentega ini, daripada semua benda yang ada di bumi ini. Itu kerennya bilangan Will ya. Jadi hal yang sesuatunya itu kecil, padahal itu lebih besar daripada representasinya itu lebih besar, lebih banyak daripada semua yang bumi ini bahkan. Itu salah satu keistimewaan bilangan. Oke, baik. Sampai sini saja saya kira. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.